drama kehidupan. Hah? Drama kehidupan? Apa sih itu drama? Nah, kalian mau tahu apa itu drama? Drama bisa kalian ketahui di video ini. Adapun pengertian drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu dromai, yang berarti berbuat dan bergerak sesuai dengan naskah. Bisa disimpulkan bahwa drama adalah suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Ciri-ciri drama: 1. Berupa cerita. 2. Berupa dialog. 3. Bertujuan untuk dipentaskan. Istilah-istilah drama. Istilah-istilah drama dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama sandiwara, 2 lakon, 3 tonil, 4 sandra tari, dan yang kelima adalah tablon. Istilah drama. 1. Sandiwara. Sandi yang berarti rahasia, wara yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara dikenal sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perkembangan secara tidak langsung. 2. Lakon. A. Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. B. Karangan yang berupa cerita sandiwara. C. Perbuatan, kejadian, atau peristiwa. 3. Tonil berasal dari bahasa Belanda, yaitu tonil yang berarti pertunjukan. Keempat, sandra tari. Sandra tari kepanjangan dari seni dan drama tari. Sandra tari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang petani dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Yang kelima, tablon. Tablon merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain. Dibantu oleh pemeran cerita, pemain-pemain tablon tidak menggunakan dialog. Unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama alur, 2 penokohan, 3 dialog, 4 latar, dan yang kelima adalah bahasa. Unsur drama. Unsur drama yaitu yang pertama alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan suatu cerita, seperti pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. 2. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh berdasarkan perannya. Tokoh dibagi atas 2, yaitu A. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Paling sering muncul dalam setiap adegan, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh lain. Kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan tokoh utama. Dialog-dialog yang melibatkan tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. B. Tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang melibatkan atau memunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Dari segi perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri 4 macam, yaitu 1. Tokoh berkembang. Tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. 2. Tokoh pembantu. Tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, dan mendukung kehadiran tokoh utama. 3. Tokoh statis. Tokoh yang tidak memiliki perubahan karakter dari awal sampai akhir dalam suatu drama. 4. Tokoh sebisa. Tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Dialog. Dialog dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis ataupun juga antagonis. Yang kedua adalah wawancara. Dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita adalah wawancara. Dan yang ketiga adalah kramanggung. Kramanggung adalah pertunjukan atau perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh cerita. 4. Latar. Keterangan mengenai ruang dan waktu. 5. Bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga menggambarkan watak, tokoh, latar, ataupun peristiwa yang terjadi.